Shalom, firman Tuhan hari ini Roma ayat 16 sampai ayat 21 begini bunyi. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah orang Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencintai aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara yang terkasih, ketidakpercayaan bukanlah ketidakmampuan, tetapi melainkan penolakan yang disengaja. Pertanyaannya, bukanlah apakah seseorang itu bisa percaya, tetapi apakah mereka mau percaya. Anda tidak pernah melihat kitab suci yang seseorang yang tidak percaya karena tidak mampu, tetapi karena mereka tidak mau. Artinya, mereka tidak mau, dan mereka tidak mau menerima itu. Banyak orang mengetahui jalan keselamatan Allah, tapi mereka tetap menolak itu. Saudaraku, bukan karena mereka tidak punya kesempatan, tetapi mereka sengaja untuk menolak. Bukan karena mereka tidak diberitakan tentang firman Tuhan, tetapi karena mereka memilih untuk mengeraskan hatinya dan berpaling dari Tuhan. Semua orang-orang Yahudi terprovokasi untuk cemburu sehingga mereka akan melihat kita orang-orang kafir dan berkata, hai, itu Mesias kita. Sedangkan kita dapat menjawab bahwa dia adalah Mesias kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Israel tidak mengenal pribadi Allah karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Mereka tidak tahu betapa benarnya Allah. Mereka tidak mau menerima apa yang dikatakan perjanjian lama tentang kekudusan dan kebenaran Allah. Mereka tidak mau menerima apa yang dikatakan Mesias tentang kekudusan dan kebenaran Allah. Mereka mengira Allah lebih toleran terhadap dosa-dosa daripada yang sebenarnya. Lalu mereka mengira Allah lebih menerima mereka daripada yang sebenarnya. Mereka mengira mereka cukup baik untuk standar Allah yang rendah, dan mereka tidak menyadari bahwa Ia memiliki standar yang tinggi yang tidak pernah dapat mereka capai. Semua itu karena bangsa Israel atau orang Yahudi tidak tahu betapa kudusnya Allah. Mereka bertindak seperti yang tertulis yang ada di ayat 3, untuk menegakkan kebenaran mereka sendiri dan tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Mereka merendahkan Allah hingga ke tingkat mereka, artinya mereka memiliki standar diri sendiri sehingga Allah itu sepertinya kecil di hadapan mereka. Saudaraku yang terkasih, Paulus dengan mudah dapat mengenali bahwa Israel itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi ia juga melihat bahwa giat itu tidak didasarkan atas pengetahuan yang benar. Mereka berusaha menegakkan kebenaran mereka sendiri, tetapi tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Israel kekurangan pengetahuan, namun itu bukan satu-satunya masalah mereka. Mereka juga memiliki masalah moral, yaitu mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah.
Saudara-saudaraku, itu sebabnya Paulus berkata, keinginan hatiku dan keinginan doaku kepada Allah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tidak didasarkan pengetahuan yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, bahkan mereka tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Saudara yang terkasih, itu sebabnya Paulus berkata dalam Perjanjian Lama melalui Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita kami dengar? Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang terkasih, tidak semua orang menaati Injil. Jika keselamatan begitu sederhana tersedia bagi semua orang yang percaya kepada pribadi dan pekerjaan Yesus, maka Israel tampak menjauh dari Allah, karena banyak di antara mereka tidak percaya kepada laporan Allah, karena mereka tidak percaya kepada firman Allah melalui Yesaya dan pembawa Injil-Injil lainnya. Oleh karena itu mereka tidak diselamatkan. Lalu saudaraku, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Iman yang menyelamatkan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Meskipun orang Israel mendengar, tetapi mereka tidak menjalankan iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, mendengar merupakan cerminan kehidupan abad pertama. Itu sebabnya Paulus tidak menyebutkan kemungkinan pesan itu dibacakan. Meskipun ada orang yang bisa membaca, warga biasanya pada abad pertama lebih tergantung kepada kemampuan untuk mendengar. Saudara yang terkasih, orang tidak datang kepada Yesus tanpa informasi, tanpa pengetahuan yang benar tentang Injil. Tetapi informasi saja tidak cukup untuk menyelamatkan siapapun, tetapi harus ada penyerahan diri yang radikal kepada kebenaran Allah, yaitu dengan menyingkirkan kebenaran diri kita sendiri. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi persoalan adalah mengapa orang Israel tidak melihat hal-hal itu. Mengapa mereka buta terhadap pengajaran yang jelas dari kitab suci. Mengamati bahwa kutipan yang dipilih Paulus menghantam orang-orang Yahudi, yaitu dengan 3 dosa nasional mereka yang menghalangi mereka dari Injil. Yaitu yang pertama, mereka bangga secara nasional, sehingga mereka berkata, kami sendiri adalah orang pilihan Allah. Jadi Allah memprovokasi mereka melalui mereka yang bukan satu bangsa. Lalu yang kedua, mereka bangga dengan pengetahuan mereka tentang kitab suci. Itu sebabnya mereka berkata, kami sendiri memiliki hukum Allah. Jadi Allah memprovokasi mereka untuk marah melalui mereka yang merupakan bangsa tanpa pemaham. Lalu yang ketiga, orang-orang Yahudi mengandalkan pekerjaan mereka untuk mendapat kebenaran. Jadi Allah mempermalukan mereka dengan menyelamatkan mereka yang bahkan tidak mencari Allah. Saudaraku yang terkasih, jika seseorang diselamatkan, itu sepenuhnya karena Allah memilih dunia ini dijadikan, memanggilnya kepada Kristus dan menyelamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya. Jika seseorang terhilang, ia sepenuhnya bertanggung jawab atas hatinya yang tidak taat, yang keras, dan menolak kasih karunia Allah. Dengan kata lain, jika Anda percaya kepada Kristus, itu hanya karena Tuhan mengasihi Anda. Jika Dia tidak campur tangan, Anda akan tetap berada di dalam dosa-dosa menuju penghakiman yang kekal. Namun jika Anda tidak percaya kepada Kristus dan menolak tawaran keselamatannya yang penuh kasih karunia,
maka Andalah yang sepenuhnya harus disalahkan, dan jangan pernah mencoba menyalahkan Allah. Ketidakpercayaan Anda yang berdosa sepenuhnya adalah kesalahan Anda sendiri. Saudaraku, tentang Tuhan dan umat manusia, dan itu digambarkan dengan sangat dramatis bagi kita dan terungkap dalam sejarah Tuhan dan Israel. Tetapi tidak akan ada bedanya dengan suku atau bahasa atau orang atau bangsa yang lain. Sejujurnya, kita semua ada di sini. Kita dikatakan akan ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Aku menyatakan diriku kepada mereka yang meminta aku. Saudaraku, jadi disinilah Tuhan mengulurkan tangannya kepada orang-orang yang memberontak dan tidak taat. Meskipun dia menunjukkan kasih-Nya hari demi hari, meskipun dia menyebabkan mataharinya terbit di atas orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan atas orang yang benar dan tidak benar, meskipun dia mengasihi musuh-musuhnya dengan cara yang bahkan tidak dapat kita bayangkan, namun kita menolaknya dan berpaling dari dia dan tidak mengasihinya. Dan inilah yang dikatakan kasih yang tak berbalas. Saudaraku, mari kita lihat lagi mengenai Israel. Dia berkata, sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan keras kepala. Di sini Tuhan seperti antara ayah dan anak yang hilang, menunggu anaknya kembali setelah ia selesai berbuat dosa, menunggu ia pulang. Saudaraku, di balik itu ketika Wahyu 3 ayat 20 berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mau mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan, dan aku bahkan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Tetapi di sana dia menunggu, mengetuk, dan menunggumu. Yang menjadi persoalan adalah kita sering terganggu ketika Tuhan mengetuk hati kita. Seakan-akan kita berkata, oh itu bukan gambaran Tuhan yang saya dapatkan dan yang saya harapkan. Dan kita berkata, Allah tidak pasif dalam keselamatan. Dia adalah Allah yang sangat proaktif. Maka akhirnya kita menjadi sombong seperti orang Israel itu yang hanya menunggu dan menunggu Allah sendiri yang datang menjumpai mereka. Ingat, bukan Tuhan yang butuh terhadap kita, tetapi kitalah yang butuh untuk diselamatkan. Saudaraku, mari kita lihat pandangan Paulus bahwa Israel memiliki batu sandungan dalam datang kepada Kristus. Dan itulah yang kita bahas di Roma 10 dan firman Tuhan di Roma 10 ini. Mengapa mereka tidak datang? Mengapa mereka tidak menanggapi seruan Tuhan itu? Sepanjang hari Tuhan mengulurkan tangannya, tetapi mengapa mereka tidak datang? Saudaraku, ini yang mau saya katakan kepada kita hari ini. Sang Juru Selamat sedang menunggu untuk memasuki hatimu. Mengapa kamu tidak membiarkan Dia masuk? Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memisahkanmu sekarang. Apa yang menjadi jawabanmu kepada Tuhan? Berkali-kali Dia telah menunggu sebelum dan sekarang Dia menunggumu lagi untuk melihat apakah kamu bersedia untuk membuka pintu hatimu. Oh, betapa Dia ingin masuk jika kamu mengambil satu langkah ke arah Juru Selamat. Sahabatku, saudaraku, kamu akan menemukan tangannya yang terbuka lebar. Terimalah Dia, dan semua kegelapanmu akan berakhir di dalam hatimu, karena Dia akan tinggal bersamamu. Dikatakan di sana bahwa orang Israel yang hanya mengejar hukum kebenaran tidak mencapainya. Mengapa? Karena mereka mengejarnya bukan dengan iman.
tetapi seolah-olah itu dengan perbuatan. Lalu mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada yang tertulis, lihatlah, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang menyebabkan manusia tersandung, dan sebuah batu yang membuat mereka jatuh, dan orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah dipermalukan. Saudaraku yang terkasih, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan firman itu didengar oleh firman Kristus. Jadi, yang terjadi adalah ketika para misionaris, para penginjil, para rasul pergi dan mereka memberitakan Kristus dan Dia yang disalibkan, mereka hanya memberitakan pesan sederhana ini. Yang terjadi adalah ketika gendang telinga kita bergetar dengan suara-suara firman Tuhan, ketika konsep-konsep masuk ke dalam otak kita, maka disitulah iman itu timbul dan muncul di hati manusia. Tentu, sungguh hal yang indah. Iman datang dari pendengaran. Masalahnya adalah orang-orang Yahudi mengeraskan hati mereka. Mereka tidak menaati Injil. Lihat apa yang mereka katakan di ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menaati Injil. Mereka tidak mengindahkannya. Mereka tidak menaatinya. Ingat saudaraku, Injil datang adalah perintah yang harus ditaati. Lalu muncul pertanyaan, apakah orang Yahudi pernah mendengarkan atau tidak Injil itu? Yang semestinya Yahudi itu harus berurusan dengan Injil. Orang-orang Yahudi telah mendengar, dan itulah yang Paulus katakan di sini. Sebab itu Paulus berkata di ayat 18. Tetapi aku bertanya, tidakkah mereka mendengar? Tentu saja mereka mendengar. Suara mereka telah keluar ke seluruh bumi, dan perkataan mereka sampai ke ujung dunia. Saudaraku yang terkasih, orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan itu datang, saya mengutip perkataan Ferry Fines berkata tentang firman. Alkitab yang tidak pernah dibaca itu sama seperti makanan yang belum dimakan. Alkitab yang tidak pernah dibaca ibarat surat cinta yang belum pernah dibuka. Ibarat pedang yang terpendam, ibarat peta jalan yang belum dipelajari, dan ibarat emas yang belum pernah ditampang. Saya mau ngambil satu contoh, saudaraku. Seorang wanita dari kalangan atas sedang menatap dan melihat sebuah gambar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya di museum. Lalu dia berkata, temanku yang baik, katanya dengan nada merendahkan sang kurator, saya belum pernah melihat lukisan ini sebelumnya, tapi menurut saya gambarnya dangkal dan agak kasar. Tetapi sang kurator itu berkata seperti ini, apa yang kamu katakan? Kurator itu menjawab tanpa memberikan ekspresi sedikit pun. Tetapi kurator itu berkata, Nyonya, ini gambar hanyalah sebuah cermin. Lalu sang kurator meninggalkan si wanita. Saudaraku yang terkasih, Alkitab adalah cermin bagi kita. Alkitab menunjukkan kepada kita ketidakmampuan kita sendiri dan semua keretakan di dalam karakter kita. Sebagian orang menjauhi Alkitab karena mereka takut dengan apa yang mungkin mereka lihat di cerminnya sendiri. Lalu yang kedua, saya ambil contoh. Seorang anak laki-laki berkata kepada ayahnya, Ayah, jika 3 ekor katak bertengger di dahan yang menggantung di atas kolam, dan seekor katak memutuskan untuk melompat ke dalam kolam, berapa banyak katak yang akan tersisa di dahan itu? Lalu sang ayah menjawab,
Dia menjawab, 2 banyak yang tersisa. Kemudian anaknya menjawab, tidak ayah, salah. Kemudian anaknya berkata lagi, ada 3 katak, dan seekor katak memutuskan untuk melompat, berapa banyak yang tersisa? Kemudian ayahnya menjawab, oh ya, saya mengerti. Jika seekor katak memutuskan untuk melompat, yang lain juga akan melakukannya. Jadi tidak ada yang tersisa. Sang anak berkata, tidak ayah. Dia mengulangi perkataan yang sama. Lalu jawabannya adalah anak itu berkata, ayah, yang tertinggal tetap 3. Kenapa? Karena katak itu hanya untuk memutuskan untuk melompat dan tidak pernah melompat. Saudaraku, seringkali kita hanya memutuskan, dan berbulan-bulan kemudian kita masih berada di dahan yang sama tanpa melakukan apapun. Jadi Tuhan berpaling dari orang-orang yang bersemangat, dan Dia memberkati orang-orang yang bahkan tidak tahu untuk meminta. Yang ketiga, saya akan mengambil satu contoh lagi. Ketidakpercayaan adalah ibarat seperti kecoa. Kecoa dapat bertahan hidup tanpa makan untuk jangka waktu yang lama. Mereka 8-15 kali lebih tahan terhadap radiasi. Kemudian kecoa dapat hidup tanpa udara selama 45 menit. Dan kecoa juga dapat bertahan di dalam air selama 30 menit. Dan kecoa dapat bertahan hidup di dalam suhu di bawah 0 dan terus memiliki fungsi tubuh bahkan setelah mereka dipanggang. Karena itu saudaraku, kecoa sulit dibunuh, dan begitu juga ketidakpercayaan. Kenapa? Ketika bom atom kematian dan kebangkitan Kristus telah menghantam bangsa Israel, tetapi ketidakpercayaan itu seperti kecoa yang terus berkembang. Itu sebabnya Paulus di pasal 9 sampai pasal 11 dari Roma ini membahas masalah ketidakpercayaan orang Yahudi, dan menyimpulkan di dalam pasal 10 dia telah memberitahu kita bahwa Israel telah gagal untuk percaya karena mereka memilih untuk percaya kepada perbuatan mereka dan alih-alih memiliki iman kepada Kristus. Meskipun pelayanan Kristus berdampak dan sangat dahsyat, dan keselamatannya yang sederhana itu melalui iman, tetapi ketidakpercayaan Israel masih tumbuh subur di Israel. Saudaraku, dalam pasal 10 paling terakhir kita membaca sebuah tragedi. Inilah kasus paling menyedihkan dalam sejarah ketidakpercayaan sejak Adam dan Hawa. Tidak pernah ada orang yang begitu istimewa dan diberkati, begitu terinformasi dan dekat dengan kebenaran. Namun meskipun demikian, sebagian besar orang Yahudi pada abad pertama masih tetap tidak percaya. Dalam bagian ini, Paulus membesar-besarkan kesalahan ketidakpercayaan orang Yahudi. Itu sebabnya apa bahaya dan dampak ketidakpercayaan itu, khususnya tentang dosa ketidakpercayaan. Dampaknya adalah dosa ketidakpercayaan ada di setiap hati dan tumbuh subur di selokan pembenaran diri agama, di mana kecoa ketidakpercayaan yang membangkang telah bertahan hidup di tengah-tengah Israel. Saudaraku yang terkasih, penolakan Israel yang keras kepala dan menganggap diri sendiri benar terhadap putra Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus, menyebabkan mereka bermusuhan dengan Tuhan, terpisah dari keselamatan Tuhan karena kesombongan dan keangkuhan mereka yang berdosa mengenai warisan leluhur mereka, dan usaha mereka yang lemah untuk memperoleh kebenaran melalui ritual agama dan menaati hukum Taurat.
Saudaraku, sekalipun perjanjian lama dengan jelas mengajarkan standar kebenaran Allah yang dapat diperoleh melalui iman, orang-orang Yahudi tidak tunduk kepada standar itu, melainkan kepada standar kebenaran mereka sendiri yang ingin mereka peroleh melalui perbuatannya, yaitu suatu standar yang bahkan tidak mendekati standar kebenaran dan kekudusan Allah. Itu sebabnya teologi mereka adalah apa yang dia sebut yaitu autosoterik. Artinya itu menyelamatkan diri mereka sendiri. Artinya mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dengan cara mereka sendiri yang menurut mereka itu adalah cara yang paling tepat. Saudaraku, dan yang lebih parah lagi, bangsa Israel mendiskualifikasi diri mereka sebagai umat Allah karena mereka tidak mau menerima dan percaya kepada Putra Tunggal Allah, sehingga mereka tidak dapat diterima, sehingga mereka batal dan tidak berlaku sebagai saksi-saksi Allah. Lihatlah ayat 21. Sepanjang sejarahnya yang panjang, Israel dengan keras kepala menolak dan memberontak terhadap Tuhan yang mengasihinya, yang memeliharanya, yang menyediakan kebutuhannya, dan yang melindunginya. Tuhan yang dengan murah hati, penuh belas kasihan, dengan setia dan dengan sabar, dan berulang kali mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, ketika Anda datang kepada Kristus dan Anda menerima kebenaran melalui iman, pencarian kebenaran melalui hukum Taurat pun berakhir. Dan itu artinya Kristus adalah akhir dari hukum Taurat untuk kebenaran. Saudaraku, itu sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada mereka, dan itu sebabnya Paulus memverifikasi tempat iman mereka. Untuk memverifikasi iman mereka, lalu Paulus kembali mengutip perkataan Musa dan Yesaya. Ia tidak ingin dikritik karena memiliki kebenaran doktrin yang baru, sehingga ia kembali dan menggunakan sumber-sumber perjanjian lama, yaitu dari Musa dan Yesaya. Ya, saudaraku yang terkasih, lihatlah paham Yahudi. Orang-orang Yahudi mencoba melakukan hal yang mustahil. Mereka mencoba naik ke surga. Itulah yang dilakukan sistem kerja Israel dengan berkata, selamatkan diri Anda, bangkit, merangkaklah naik ke surga dengan usaha sendiri. Dan itulah yang ditantang oleh Paulus. Karena itu saudara, dalam Ulangan 9 ayat 6 dikatakan, ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik ini untuk diduduki, sebab engkau ini bangsa yang keras kepala. Karena itu yang terkasih saudara-saudaraku, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan menganggap dirimu melalui agamamu yang kamu percayai dapat membenarkan kamu sendiri. Tapi ingat, Tuhanlah yang membenarkan kamu sendiri, bukan orang lain. Shalom.